Selamat malam. Selamat malam juga, Bapak. Suara saya cukup terdengar dengan jelas ya. Iya, sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Sebentar lagi kita akan mulai sharing tentang belajar Forex. Boleh tunjuk tangan yang baru kenal dunia Forex? Oke ya. Sepertinya biar tidak berlama-lama, kita mulai saja webinar malam ini. Masih dengan strategi BMA Oma Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mute semuanya dulu ya. Oke. Malam ini kita akan kupas tuntas tentang strategi BMA Oma Ali zona zero loss. Untuk yang sudah ikut materi kemarin, mudah-mudahan malam ini bisa terjawab segala yang kurang jelas. Oke. Jadi tampilannya BBMA Om Ali seperti ini. Kalau ada yang pertanyaan, tolong ketik di chat aja ya. Sebelum mulai, saya hanya sedikit mengingatkan kembali tentang pemahaman bahwa kita akan trading mengikuti tren. Ya, follow the trend. Karena trading yang aman itu adalah mengikuti pasar atau market yang sedang bergerak berdasarkan trennya. Secara BBMA strategi O'Malley ini adalah sebuah trading system yang ditemukan oleh O'Malley dengan menggunakan indikator tren, adalah gabungan dari Bollinger Band dan Moving Average. Oke, bagaimana pasar Forex terbentuk? Sebelum kita mulai, saya sedikit melakukan prolog, sekedar pengetahuan dasar. Ada pelaku pasar. Jadi Forex terbentuk itu ada pelaku pasar, yaitu penjual dan pembeli. Oke. Jadi kenapa dia harganya bergerak-gerak? Karena ada pelakunya. Kalau nggak ada pelakunya, harganya diem. Contohnya ketika market close di Sabtu dan Minggu, maka harganya diem karena nggak ada pelaku pasar. Kemudian ada dominasi
pelaku pasar yang membuat harga menjadi trending up atau trending down. Itu artinya kalau trending up, buyer sedang mendominasi. Begitu pula jika trending down, artinya seller sedang mendominasi transaksi. Kita analogi dengan bus dan penumpang. Kalau kita masuk ke terminal sebagai penumpang dan ini adalah bus, maka market juga seperti itu. Jadi analoginya adalah trader itu penumpangnya, market itu adalah sebentar, ini ada bentar ya. Jadi ini apa itu? Oke, yang baru join Pak Hartawan. Oke ya, selamat bergabung yang baru join. Kita baru mulai. Ada suaranya Ibu Sulis? Oke ya, kita mulai ya. Jadi kita itu adalah sebagai trader atau penumpang, kemudian sebagai busnya itu adalah market. Ada penumpang, ada terminal, ada bus. Saya bercerita tentang sebuah analogi ya untuk para partisipan yang baru bergabung. Jadi kita hanya akan trading mengikuti market yang sedang berjalan. Jadi analogikanya adalah bus itu adalah market. Jadi ketika sebuah bus sedang melaju di jalan dengan kencang, kita jangan coba-coba untuk naik, maka akan jatuh. Jadi ibaratnya kalau lagi trending, tiba-tiba trending, nah itu diem dulu sampai dia berhenti, menemukan tempat pemberhentian atau terminal, baru kita masuk ke bus tadi. Oke. Nah, sebelum kita mulai trading dengan sistem trading Om Ali yang namanya zona zero loss, kita akan belajar mengintip tren. Oke ya. Jadi kita intip trennya. Bagaimana cara mengintip tren? Oke. Caranya mudah. Lihat posisi mid BB dan MA50. Oke. Apabila mid BB di atas MA50 berarti sedang trending up. Begitu pula sebaliknya. Begitu dia di bawah MA50 berarti sedang trending down. Jika mid BB dan MA50 berhimpitan, maka
dan CS berada di antara mereka, berarti sedang terjadi sideways atau ranging. Oke, intip trend itu seperti ini. Oke ya, intip trend. Jadi pada saat kita membuka chart, kita lihat dulu posisi mid BB terhadap EMA 50. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Jadi apabila si mid BB ini di atas EMA 50, berarti dia trending up. Apabila di bawah, maka trending down. Apabila berhimpit seperti ini, dia sedang ranging. Jadi dia mendekat. Dia PDKT si mid BB sama EMA 50 ini. Dia artinya adalah kondisi sideways atau ranging. Zona zero loss. Nah, zona loss tampilannya seperti ini. Seperti saya bilang tadi bahwa ini posisinya adalah ranging. Nah, ketika ada low BB bersilang dengan EMA 50, nah ini indikasi kuat bahwa tren sedang up. Ini sekedar mengingatkan tentang setup lengkap BBMA O'Malley. Ini diagramnya. Oke. Sekarang kemarin kan ada yang nanya mengenai simulasi. Nah, oke. Oke. Pertanyaan tolong ditulis di chat aja ya, biar enggak noise. Kita akan buka chat. Kita akan buka chat. Nah, pada saat kita buka chat, kebetulan saya buka di M15. Kita buka chat masing-masing. Ada yang belum tahu settingan BBMA O'Malley? Oh, pertanyaan. Apakah aman kita? Aman aja kalau tahu risikonya. Asal tahu di mana kita menempatkan OP. Tapi itu nanti ya. Kita akan ada pertanyaan di akhir webinar. Sementara saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang basicnya dulu. Ada yang belum tahu cara setting indikator di BBMA O'Malley? Oke, saya anggap ada yang belum tahu. Jadi cara nyetiknya itu adalah seperti ini. Buka chat kosong, lalu entah itu di Android atau di apa namanya PC laptop, lalu kita insert, pilih indikator trend Bollinger Band period 20, deviasinya 2. Warnanya kita bikin Dodge Blue. Nah, seperti ini. Oke. Dari Bollinger Band ini sebenarnya kita juga sudah bisa trading. Karena kita cukup melihat si candle ini ada di atas atau di bawah si mid BB. Kalau dia di bawah, maka dia itu sedang trending down. Oke. Apabila dia di
atasnya seperti ini, dia sedang trending up. Sesederhana itu sebenarnya indikator Bollinger Band ini memberikan kita informasi untuk bisa trading di pasar forex market. Nah, cuman kita perlu melakukan filter agar posisi kita tidak mengalami floating atau kerugian ketika kita masuk di pasar market. Nah, lalu kita coba buka yang namanya trend lagi, moving average 50, aqua, eksponensial, close. Nah, seperti ini. Jadi, untuk membuat filter bahwa apakah memang benar trennya itu sedang up atau down, maka Oma Ali, foundernya BBM Oma Ali ini memberikan filter yang namanya EMA 50. Jadi sederhananya adalah untuk mengintip tren apakah itu naik atau turun, melihatnya seperti ini. Ketika si BB ini di atas EMA 50, maka opsi kita hanya buy. Oke. Ketika dia di bawah seperti ini, opsi kita adalah sell. Ketika posisinya ideal seperti ini, maka kita jangan buka posisi. Sebenarnya sesederhana itu saja cara trading BMA Oma Ali. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Jadi kalau kita buka chart, mau pair apapun, ketika posisinya ideal, maka kita buka berdasarkan tren yang sedang berlangsung. Dari contoh per Euro USD ini, maka apakah opsi yang akan kita ambil? Nah, karena setiap time frame pasti menunjukkan tren yang berbeda, betul kan? Pasti pertanyaan itu. Iya, kalau di M15, kalau di H4 gimana dong? Noh, H4 masih H1 down. Yang mana yang mau kita ambil? Nah, sebenarnya untuk mengintip tren di masing-masing time frame itu, Oma Ali memberikan solusi dengan namanya multi time frame. Tapi itu nanti kita akan bicara single time frame dulu, biar nggak puyeng. Kan kita pengen trading simple ya, nggak pusing, nggak puyeng. Jangan sampai trading membuat kita sudah loss seumpamanya, lalu nambah penyakit, darah tinggi, lalu kejang-kejang, stres, sulit tidur, jangan. Jadi kita pengen trading senyaman mungkin. Nah, kembali lagi, pertanyaan 2 hari yang lalu, ada yang nanya kan, lalu time frame berapa yang ideal? Nah, itu kembali kepada personal masing-masing trader. Kalau dia, aduh, apa itu? Pak Lumion. Oke. Sorry, kepencet. Oke.
Bisa dilanjut ya. Oke. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita sanggup menunggu karena ini yang dilihat adalah close candle, maka seberapa sanggup kita menunggu candle close itu. Jadi kalau sanggupnya nunggu di apa namanya? Selamat datang Pak Ojol FX. Ini lagi nggak narik kayaknya. Apa namanya? Menunggu close candle itu di time frame 30, ya ambil aja 30. Artinya kalau secara 30 ini masih trending down. Oke ya. Kalau di M15 ini sedang mencoba trending up. Nah, oke. Kembali ke single time frame tadi. Ketika kita buka kondisinya sudah seperti ini. Candle sedang bermain-main di atas mid BB dan MA50. Ini artinya sedang ada perubahan tren, tapi belum valid karena kalau kita perhatikan dengan baik-baik, si mid BB ini belum benar-benar melewati MA50. Opsi kita apa? Nah, BBM mahal ini poinnya cuma dua sebenarnya. Tidak boleh ada candle. Kita ngomong candle ya, belum MA5 high 10 atau low, MA5 10 low ya. MA5 high dan low itu belum masuk ke situ. Candle tidak boleh close di luar top atau low BB. Itu kuncinya seperti itu. Jadi kalau kita mau melakukan buy adalah yang teraman itu di sedekat mungkin dengan mid BB-nya. Jadi kita harus sabar menunggu. Kalau kita mau melakukan buy, kalau mau melakukan sell, tunggu candle ini close. Lalu lihat open candle berikutnya itu sedang berlaku apa. Seperti itu. Oke, ini cara mengintip tren. Jadi kalau kita confirm dari seperti ini kan kasusnya seperti ini nih, dia naik, dia main-main di sini. Nah, posisi kita ini sebenarnya barulah kita bicara yang namanya indikator MA510. Oke ya, kita bikin insert 5 linear weighted high, warnanya kita bikin merah karena dari sananya merah. Lalu insert low, kita bikin magenta. Nah, fungsi dari si MA5 ini adalah untuk melihat bahwa tren itu benar-benar sudah terjadi. Lalu posisi kita di mana untuk melakukan buy atau sell, tentu saja di low MA5-nya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ketika kita akan melakukan posisi buy, tunggu si candle ini berada di MA5 low. Jadi seperti itu aja.
kalau kita mau melakukan posisi buy. Kalau kita mau melakukan posisi sell, maka seperti ini ya, dalam kondisi trending down, tunggu candle sedekat mungkin dengan MA5 high-nya. Itu aja. Jadi ini bisa kita aplikasikan di pair manapun. Contohnya UJ. UJ. Nah, kan dia seperti ini ya. Kita mau ngapain nih di UJ? Lihat aja. Kalau kondisi seperti ini berarti ini trending up. Trending up. Ya toh. Opsi kita adalah buy. Buy-nya di mana? Ya tunggu saja. Candle ini apa namanya? Close. Lalu kita lihat candle berikutnya. Apakah ada candle yang akan up? Jadi kalau kita buka posisi berdasarkan saham ini, kita buka posisi. Jadi si MA510 low ini adalah pijakan kita untuk melakukan buy. Oke ya. Jadi kalau tapi kan harga bisa dong tiba-tiba turun. Ya benar. Maka untuk meminimalisir resikonya, ini kan kebetulan kita main di H1 ya, di apa namanya, di H1. Maka SL-nya adalah di area sini nih. Nah, ini SL kita nih. Jadi dengan kondisi seperti ini kita sudah bisa melakukan yang namanya pending order di sini. Jadi memang harus menunggu. Menunggu. Oke. Jelas ya. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, tolong ketik di chat. Saya menunggu pertanyaan. Ada pertanyaan? Daripada saya lanjutkan masih yang bingung. Berarti cukup jelas ya. Kalau sudah cukup jelas, apa perlu dia akhiri sesi webinar ini? Nah, ada pertanyaan? Oke, untuk yang tidak suka menunggu lama, maka oke, ini ada chat. Live state apakah? Oke. Oke, live state ya. Kita ambil contoh ya di M5 aja.
M5 ini kondisinya sedang secara tren besarnya sedang trending. Oke, M5 ini secara tren besar sedang trending up. Oke. Tapi si channelnya atau ya tunnel ya, saya bilang tunnel ya. Tunnelnya MA510 ini sedang trending down. What should we do? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menunggu satu buah candle yang dia close di atas MA510 high. Jadi ini nggak bisa langsung OP. Kalau mau OP di sini ya bisa banget. SL-nya di mana? SL-nya di sini. Di harga. Ini nggak ada periodnya lagi ya. Di harga. Oke. Nah, ini ada harga terendah week hari ini. Lalu harga setelah harga terendah ini ada harga terendah ini. Opsinya apa? Kita bisa buy dengan resiko di sini. Oke. Kita bisa buy dengan resiko cut loss di sini atau SL di sini. Karena trendingnya sedang up. Ini kita ngomong M5 ya. Karena kan malas nunggu loh. Malas nunggu. Tapi sebenarnya idealnya kita harus lihat time frame besarnya dulu. Time frame besar dia trending up. Kita lihat kalau mau di M5 lihat aja H1, H30. Nah, ini kalau kayak gini, ini buy aja. Dia kan searah. Ini apa sih? UJ. Ustadz Jepri. Yang penting gini sebenarnya. Trading itu sejauh mana kita sanggup menanggung resiko. Oke. Kalau resiko loss yang kita tanggung terukur, sebenarnya kita buka di sini terus kita lihat ya. Oh, 150 pip. Oh, ini sanggup nih. Ini kalau di pipin berapa ya? $15 kalau nggak salah. Ya udah buka aja. TP-nya di mana? Ya TP-nya di sini aja. Kan sebenarnya risk reward-nya 50-50. Tapi ini ideal enggak? Sebenarnya ini enggak ideal. Ini tidak patut ditiru. Karena seperti saya yang bilang tadi, mestinya kita hanya akan menunggu satu buah candle yang close di sini. Contohnya kayak gini. Contohnya ya. Contohnya. Nah, ini kan ini kan sebenarnya mirip. Mana ya? Oke. Nah, ini sebenarnya potentially down. Tapi karena saya lihat intip time frame di atasnya up, makanya saya berani buy. Tapi ini entry yang berisiko. Entry yang aman adalah yang sejalan juga seperti ini. Oke, ini kan kondisinya mirip seperti ini. Ini mestinya kita tunggu satu candle yang close di atas MA510 high, tapi juga close di atas mid BB-nya.
Lalu posisi entry buy-nya menunggu retest di MA 510 low. Itu sebenarnya ideal untuk melakukan entry buy. Tapi kalau mau nyopet-nyopet, ya sampai sini aja. Jadi ini kalau kita buka posisi buy, maka TP kita aja di sini aja nih. Di MA. Jadi kalau tipikal yang scalpingan, TP-nya di MA, EMA 50 atau mid BB-nya. Kalau yang baru mungkin deg-degan ya. Jadi ini gimana nih? Nanti bisa plotting. Ya, oh cukup deh. Ya tutup aja kalau mau cukup. Tutup close semua di sini. Kalau enggak yakin lah. Karena trading itu salah satu kuncinya adalah harus yakin. Kalau nggak yakin ya jangan OP. Mendingan ngopi atau main sama anak, main sama istri, main apalah. Yang jelas kalau malam nggak main layangan ya, nggak ada angin biasanya. Gitu. Jadi kalau semuanya udah ngerasa profit, ya tutup kalau semuanya, oh enggak nih naik. Tapi yang jelas kita harus punya ukuran loss yang sanggup kita terima. Jadi ternyata nih, loh, tiba-tiba ada news itu. Ya kalau seumpamanya mau berani close, berarti cut loss, di cut loss aja. Tapi kalau enggak ya tungguin aja. Nih kalau di sini kan sebenarnya nah ini kalau DM di H1 ini masih up. Kenapa ini? Nah ini cuman bahaya kalau dilihat di H4 karena dia masih ada potensi untuk retest ke area 510 low-nya H4. Oke ya. Jadi memang harus ngintip-ngintip. Tapi ini ngintip yang nggak bikin bintit. Nah, seperti itu. Di H1, di M1 gimana? Mau di M1 masih tendang. Nah, kalau yang mencopet ya gini aja, cari aja nanti begitu idealnya si apa namanya? M1 ini searah seperti ini. Tapi itu kan dikit ya. Kita lihat di M5 aja. Biar masih enak lah ambilnya. Jadi kalau saya buka posisi ini adalah OP yang tidak layak ditiru. OP lah sesuai dengan penjabaran tadi tentang zona zero loss. Jadi di sini baru OP, di sini baru OP, ini baru OP. Jadi kalau di sini OP sell cukup ya tutup, nunggu lagi gitu. Kalau ternyata tidak sesuai, ternyata seperti ini kondisinya, maka ini trending up. Cari aja posisi-posisi buy-nya. Seperti itu. Tapi kalau lama nih nggak naik-naik, kayaknya mau turun. Ragu semuanya sama OP-nya. 0,08 cukup saya tutup aja, mau boker semuanya. Tutup aja. Berarti profitnya ya segitu. Karena memang ini adalah OP yang tidak ideal. Pertanyaannya apa tadi? Oh, ya maaf ya. Ini saya baru baca. Apakah ini teknik scalping? Iya, iya, ya. Bisa. Kalau mau dibikin scalping bisa, mau pakai long term juga bisa. Tergantung tradernya. Oke, cukup jelas ya. Mungkin saya nggak lama ya malam ini, soalnya lagi kurang fit.
Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sekarang, karena sesi webinar khusus malam ini saya tutup 5 menit lagi. Jangan lupa diupload lagi ya Pak. Oh baik Pak Hartawan ya? Lumion Pak. Oh Pak Lumion, iya maaf Pak Lumion. Maaf Pak Lumion ya, terima kasih sudah bergabung malam ini. Teknik kalau lagi ada news untuk mulai baiknya OP atau nggak usah. Oke. Jadi kalau lagi ada news sebaiknya kita nggak OP untuk pemula ya, karena itu random dia. Contohnya seperti ini nih. Kalau nggak salah ini ada newsnya ini ya. Saya kasih contoh ini di EU. EU mana ini news ya? EU. Nah ini ada news nih tiba-tiba naik lalu ke bawah. Nah tapi karena kita lihatnya di H1 dengan syarat dan ketentuan ya, maksudnya dananya cukup untuk menahan floating semuanya. Ya bisa aja kita entry sell di sini karena ini ekstrim. Untuk EBM ini namanya ekstrim sell, ini namanya ekstrim buy. Tapi untuk yang pemula sebaiknya jangan. Tunggu harga sudah membentuk trennya. Oke ya. Jadi kalau lagi kita buka kondisi di H1 semuanya. Ini Bollinger Band-nya sideways rengeng begini. Ya opsi kita cuma satu. Sell di up, buy di low. Tapi kalau sudah mulai mengembang seperti ini, ya cari area-area untuk buy. Ya, ini area-area buy. Ini area buy, ini area buy. Mengikuti tren yang sedang terbentuk. Seperti ini, setelah sekian lama trending up, lalu ada satu candle close di bawah mid BB dan MA510 low, artinya trendingnya sudah ada perubahan yang namanya CSAK. Nah kita tunggu tuh sampai benar-benar confirm. Jadi ini mengembang, ini namanya CS momentum. Kita nunggu di posisi re-entry di MA510 high-nya. Lalu dia ada satu crossingan dengan mid-BB dengan MA50, kita tunggu di MA510 high-nya. Itu seperti itu saja. Jadi kalau lihat kondisi di apa namanya EU hari ini adalah sudah ada CSAK, tapi trennya sedang turun. Maka yang bisa kita lakukan adalah lihat semuanya, kalau nggak sabar ya jadi time frame kecil. Nah ini sebenarnya di time frame kecilnya sedang ada upaya untuk trending up. Jadi kembali lagi kalau mau latihan single frame, cari posisi-posisi ideal kayak gini, maka opsi kita adalah buy. Tunggu candle ini yang sedang bergerak close. Apakah dia close di bawah MA510 high, low, atau dia tidak. Kalau tidak kita bisa buy. Oke, ada pertanyaan lagi. Sebaiknya perbanyak belajar dulu. Makasih. Ya memang kunci dari semua trading system itu adalah belajar. Saya juga masih belajar. Belajar untuk mengendalikan emosi, terutama yang sabar itu tadi, karena banyak nggak sabar nih. Menunggu di time frame 5 menit aja, kadang-kadang kita kan nggak sabar ya. Ah udahlah, buy aja di sini.
Padahal udah ada sekian lupa ini dan tetap aja kegocek. Ini butuh jam terbang Pak Roy Kimochi. Apakah Pak Roy member Kimochi yang di Mangga Besar? Apa yang di mana nih, Kelapa Gading ya? Bukan yang Ike-Ike Pak ya. Nah ini kan jelas ya, kita bisa buka posisi buy kalau di sini. Cuman saya lagi nggak pengen OP karena badan lagi nggak ini. Tapi kalau kita buka posisi buy, maka SL kita adalah di EMA 50. Kalau 3 kali kita, ini sekedar tips aja ya. Kalau tiga kali open posisi kita menyentuh cut loss, menyentuh stop loss kita, atau cut loss, kita harus cut loss dengan resiko yang terukur, maka sebaiknya tutup chartnya. Karena itu akan mempengaruhi emosi kita untuk trading. Oke. Saya rasa apanya baru hadir Pak. Iya ini sudah lama Pak Sinclair, ini mungkin saudaranya Ashraf Sinclair ya dari Malaysia. Ini sudah berjalan lebih dari 46 menit. Mungkin sebentar lagi saya akan tutup. Oke, ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan? Grup Telegramnya nanti kita coba bikinkan kah? Sebenarnya ini bukan komunitas ya. Ini teman ajang sharing-sharing lah untuk yang baru masuk atau yang sudah lama belajar memahami candlesticknya Pak. Oh, ada. Jadi sebenarnya saya tidak berkompeten untuk mengajarkan pola candlestick ya, karena kan dia macam ada doji, ada apalah, hanging man, saya nggak ke situ. Jadi konsep memang hari ini adalah dia hanya melihat satu candle yang close terhadap setup BBMA yang beliau buat. Oke. Saya mau tahu cara bisa spot sebuah bullish atau bearish divergent. Wah, saya nggak ahli Mas di situ Mas. Pencampuran enggak. Anda salah tempat kalau mencari informasi itu saat ini, tapi nanti kita setting indikatornya gimana. Oke, saya coba upload template-nya aja ya, nanti langsung di dipakai aja nih template-nya. Jadi silakan yang mau pakai, jadi biar nggak perlu pusing-pusing insert indikator di MetaTrader bias. Maksudnya apa nih? Bisa, ya bisa. Emang ini kan buat MetaTrader Pak Kimochi. Saya besok ganti nama jadi Ike aja ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau mundur diri. Paksa, scriptnya mantap Pak. Mantap nih, sejauh ini saya pakai Okta fine aja. Kecil ya tergantung pairnya Pak. Kalau yang kecil-kecil itu paling yang umum-umum aja lah. Kalau pairnya yang eksotik ya spreadnya ya lumayan. Tapi saya bukan orang Okta Pak ya. Oke, itu aja. Ada tatap muka nanti kita bicarakan, nanti dihubungin ya. Oke ya, teman-teman. Saya rasa itu aja yang bisa
saya sampaikan. Selamat malam. Semoga trading Anda ke depan jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.